Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzan selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah. Juga yang saya banggakan teman-teman sekalian kelas HKID semester 3. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alisa Koturnada dengan NIM 1120147. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang materi fikih siasah, khususnya dengan tema siasah dusturiyah, siasah maliyah, dan siasah dauliyah. Langsung saja untuk yang pertama ada siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah ini berasal dari kata dusturi, yaitu berasal dari bahasa Persia yang awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun dalam bidang agama. Nah, kemudian seiring berjalannya perkembangan zaman, kata dustur ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan atau anggota pemuka agama Zoroaster atau agama Majusi. Nah, lalu kata dustur ini juga diserap dalam bahasa Arab sehingga mengalami perkembangan pengertian, yakni asas dasar atau pembinaan. Oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa istilah dusturiyah ini merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Begitu. Secara jelasnya kita bisa memahami bahwa siasah dusturiyah ini artinya sama dengan kata constitution atau undang-undang dasar. Sehingga siasah dusturiyah itu adalah suatu bagian dari fikih siasah yang membahas tentang masalah-masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat agama. Begitu. Selanjutnya, ruang lingkup siasah dusturiyah. Ruang lingkup siasah dusturiyah ini mencakup 3 bagian. Yang pertama ada sultoh tasyri'iyah, yang kedua ada sultoh tanfidiyah, dan yang ketiga ada sultoh qadaiyah. Yang pertama ada sultoh tasyri'iyah. Sultoh tasyri'iyah ini merupakan suatu kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan pemerintah dalam Islam untuk membuat dan menetapkan hukum atau juga disebut sebagai pembuat undang-undang, sehingga tugasnya itu seperti mengatur hal-hal yang ketentuannya telah dijelaskan dalam nas Al-Quran dan hadis, atau juga melakukan penalaran kreatif terhadap permasalahan yang secara tegas itu tidak dijelaskan di dalam nas Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua ada sultoh tanfidiyah. Sultoh tanfidiyah ini disebut dengan kekuasaan eksekutif, yakni yang memiliki tugas untuk pelaksana undang-undang. Kemudian untuk selanjutnya ada sultoh qadaiyah. Sultoh qadaiyah ini biasa disebut dengan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif tersebut berhubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan setiap perkara-perkara, baik itu perkara perdata maupun perkara pidana,
serta juga terkait sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara tersebut. Jadi tugas dari Sultan Qadaiyah ini adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif atau lembaga Sultan Tasyri'iyah tadi gitu. Kemudian dalam kekuasaan Qadaiyah itu mencakup beberapa wilayah. Yang pertama ada wilayatul Hisbah, kemudian ada wilayatul Qada, juga ada wilayatul Madhalim gitu. Kemudian legislasi Dusturiyah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pembuat hukum itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Rasul itu hanya sebagai penjelas atas ayat-ayat atau wahyunya Allah yang sifatnya itu masih global, sifatnya masih umum. Kemudian legislasi besar-besaran juga pernah terjadi pada masa pemerintahan Utsmani. Selanjutnya, materi yang kedua ada siasah maliyah. Secara etimologi, siasah maliyah itu dapat kita artikan sebagai politik ilmu keuangan. Adapun secara terminologi, siasah maliyah ini adalah suatu upaya untuk mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Adapun sumber keuangan negara menurut siasah maliyah ini, yang pertama menurut Ibnu Taimiyah, sumber keuangan negara itu dapat diperoleh dari zakat, kemudian harta rampasan perang. Yang kedua menurut Rashid Ridho, itu diperoleh dari zakat, harta rampasan perang, jizyah. Dan yang ketiga menurut Yusuf Qaradawi, itu hartanya itu diperoleh dari zakat, harta rampasan perang, jizyah, dan juga pajak. Kemudian yang keempat menurut Abdul Wahab Khalaf, itu hartanya diperoleh dari zakat, harta rampasan perang, jizyah, pajak, serta harta pusaka warisan. Kemudian konsep keuangan negara itu dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Baitul Mal. Baitul Mal ini sama dengan kas negara. Yang kedua ada jizyah. Jizyah itu adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kemudian yang ketiga ada kharaj. Kharaj ini artinya pajak tanah. Dan yang keempat ada harta fa'i. Harta fa'i itu adalah harta yang dikuasai kaum muslim dari hartanya orang kafir dengan tanpa pengerahan kuda atau unta, yang tanpa kesulitan juga tanpa peperangan gitu. Selanjutnya tujuan pengeluaran dan belanja negara. Yang pertama, pengeluaran hendaknya kepada seseorang yang berhak. Kemudian yang kedua, untuk melindungi sumber-sumber keuangan negara dari tangan pejabat-pejabat. Kemudian yang ketiga, menyampaikan hak kepada orangnya. Dan yang keempat, itu ekonomis dalam pengeluaran. Kemudian materi yang selanjutnya, materi yang ketiga ada siasah dauliyah. Kata dauliyah itu artinya daulah, kerajaan atau wewenang. Adapun siasah dauliyah itu bisa kita pahami sebagai ilmu hubungan internasional.
Sehingga siasah dauliyah itu adalah kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal yang berhubungan internasional, masalah teritorial, dan negara asing. Adapun ruang lingkupnya itu mencakup ada yang pertama perjanjian internasional, yang kedua perlakuan terhadap perlawanan, yang ketiga kewajiban dan hak negara terhadap negara lain, yang keempat ada aturan perang, dan yang kelima ada ekstradisi. Selanjutnya sumber hukum dari siasah dauliyah itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan dari kedua sumber hukum tersebut itu melahirkan suatu istilah-istilah seperti al-jihad, ghanimah, dan al-maghazi. Selanjutnya prinsip hubungan internasional dalam Al-Quran atau yang sesuai dalam Al-Quran. Yang pertama itu mengutamakan perdamaian. Yang kedua, memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai. Yang ketiga, itu peperangan diizinkan jika dalam keadaan terpaksa untuk tujuan yang defensif, bukan offensif. Kemudian hubungan internasional dauliyah itu bisa kita sebut dengan istilah diplomasi. Nah, kata diplomasi ini memiliki pengertian bahwa diplo itu artinya melipat. Kata diploma artinya perjanjian atau surat kepercayaan. Kemudian kata diplomasi itu adalah keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain tanpa menyebabkan perasaan buruk atau sering berurusan dengan orang-orang dengan cara yang sensitif dan efektif. Atau bisa kita artikan sebagai diplomasi sebagai ilmu yang melakukan negosiasi dengan suatu pihak tertentu atau pihak lain. Nah, bentuk-bentuk diplomasi ini ada beberapa macam. Yang pertama ada direct telecommunication atau diplomasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung antar negara melalui siaran radio, siaran televisi, telepon, atau email atau yang lainnya. Kemudian yang kedua ada bilateral diplomasi, merupakan komunikasi yang melibatkan antar negara yang bentuknya seperti negosiasi, lobby, pertemuan formal, atau representasi. Kemudian yang ketiga ada multilateral diplomasi, yaitu diplomasi yang melibatkan lebih dua negara atau banyak negara. Yang keempat ada summiti, yaitu diplomasi multilateral yang menempatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi yang diwakili oleh Perdana Menteri juga dihadiri oleh Presiden. Yang kelima itu ada mediation. Mediation itu adalah suatu bentuk khusus dari negosiasi yang dibuat untuk menjelaskan konflik tertentu yang terjadi. Nah, demikian materi fikih siasah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa diambil manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.